Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selamat hari Minggu dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Pertama-tama tentunya kita terus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan pemilik hidup ini. Walaupun saat ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, namun kita tetap bersyukur, bersukacita, karena kasih kemurahan Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan kita hari lepas hari. Pelayan firman hari ini, Pendeta Marson Meganti STH, bersama seluruh majelis yang bertugas, mengucapkan selamat beribadah. Semoga pelayanan firman hari ini memberikan kekuatan hidup percaya kepada kita sekalian. Tata ibadah yang kita gunakan saat ini, tata ibadah Minggu bentuk 4. Dengan ucapan selamat beribadah, dengan penuh kasih dijemput jemaat untuk berdiri. Kita melakukan PKG 7, 1 dan 4. Nyanyikanlah nyanyian baru. Tabisan dan salam. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat, silakan duduk. Mari bersama-sama kita mendengarkan pembacaan nats pembimbing pada persekutuan ibadah kita di hari Minggu ini. Pertama, Yohanes pasal 1 ayat 9. Pertama Yohanes pasal 1 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah nats pembimbing pada ibadah ini. Mari kita sambut dengan menyanyikan PKG nomor 10 ayat pertama, Terpujilah Allah. Terpujilah
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa. Marilah dengan rasa sesal dan malu, serta dengan kerendahan hati, kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kekurangan pengharapan, pementingan diri dan perselisihan di antara kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidaksetiaan dan ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa, dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Berita pengampunan dosa. Saudara-saudara, Allah Bapa kita telah mendamaikan isi dunia ini dengan dirinya sendiri melalui Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Sebab itu, biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bahagian di dalam damai sejahtera Tuhan. Demikianlah berita pengampunan dosa. Mari kita sambut dengan menyanyikan PKG nomor 19 ayat 1 dan 3, Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini bersama-sama kita akan mendengarkan pembacaan amanat hidup baru. Untuk itu saya jemput kita semua bangkit berdiri.
Dengarkanlah hukum Allah sebagai amanat hidup baru, sebagaimana tertulis di dalam Filipi pasal 2, ayat 5 sampai ayatnya yang ke-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan nama Allah Bapa. Demikianlah amanat hidup baru. Mari kita sambut dengan menyanyikan Aku Mengasihi Engkau Yesus. Marilah pada saat ini kita akan masuk dalam doa untuk pelayanan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau melihat kami semua umat-Mu yang pada saat ini datang menyembah dan mempermuliakan nama Tuhan. Walau kami lakukan di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya Tuhan mengasihi kami. Bahkan hadirat Tuhan juga kami akan rasakan, kami alami melalui firman yang hendak kami baca dan renungkan pada saat ini. Ya Tuhan, bukalah pikiran kami dan terangilah dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami semua memahami dan mengerti kehendak-Mu, dan dengan sukacita kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sedia mendengarkannya. Amin. Mari saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita buka firman Tuhan pada saat ini di dalam 2 Tawarik pasal
7. 2 Tawarik pasal 7 ayat 13 dan 14. 2 Tawarik pasal 7 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14. Saya akan baca firman ini dan jemaat boleh mengikuti dalam hati dan dengarkan. Demikian, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Salam. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah kepada semua jemaat Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Dimanapun saudara-saudara melakukan penyembahan kepada Tuhan di rumah yang juga kita percaya Tuhan berkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita semua harus selalu bersukacita, karena itulah panggilan kita sebagai orang percaya. Kita harus senantiasa berdoa dalam segala sesuatu yang kita rasakan menerpa kehidupan kita. Bahkan pada saat ini, di mana kita hidup, menjalani semua program-program pekerjaan kita, bahkan ibadah kita dengan secara terbatas. Ada aturan-aturan pemerintah yang harus kita jalani supaya membawa kebaikan kepada kita. Saudara-saudara, saya mau mengajak kita semua pada saat ini melihat realita yang ada. Apa yang terjadi melanda dunia ini, melanda negeri kita, melanda kabupaten kita. Tentu itu tidak akan membawa kita pada kekhawatiran dan ketakutan yang berlebihan, melupakan bahwa Tuhan ada di atas kita. Saudara-saudara, saya mengajak kita semua untuk menaikkan doa permohonan pengampunan dosa, merujuk teks Alkitab yang kita telah baca. Marilah berdoa memohon pengampunan dosa. Jemaat kekasih Tuhan, hal yang terpenting
sebagai syarat utama untuk mendapatkan pengampunan dosa dari Tuhan adalah: pertama, kita harus mengakui dosa dan pelanggaran kita kepada Tuhan. Mengakui itu dengan kesadaran dan kerelaan serta kesediaan hati yang sungguh-sungguh, bukan sekedar formalitas atau kebiasaan atau kepura-puraan yang belaka. Yang kedua, setelah pengakuan dosa itu, kemudian kita mau berkomitmen kepada Tuhan atau berjanji kepada Tuhan untuk tidak hidup lagi di dalam dosa dan mau terus belajar taat dan setia melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, sebagai orang percaya kita mesti memahami bahwa mengaku dosa kepada Tuhan merupakan suatu sikap yang benar di mata Tuhan. Apalagi bila kita memohon pengampunannya dengan sungguh-sungguh dari lubuk hati kita yang paling dalam, maka Allah akan memberikan pengampunan, dan oleh anugerahnya di dalam Kristus Yesus, Dia membebaskan kita dari hukuman dosa dan maut. Kita dapat baca dalam Roma 8 ayat 1 dan 2. Dan saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi nas pembimbing kita dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, bagi kita yang saat ini hidup di masa pandemi COVID-19, kita harus sungguh memahami apa esensi atau dasar dari firman Tuhan yang kita baca dan renungkan pada saat ini. Apa kehendak Tuhan yang mesti kita lakukan? Saudara-saudara, Tuhan menginginkan yang pertama, bahwa kita akan selalu berdoa memohon pengasihan dan pengampunan darinya. Kita akan selalu berdoa tentang keberadaan kita dan juga keberadaan dunia ini, supaya Tuhan mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kita. Dan yang kedua, kita pun harus menyuarakan panggilan untuk semua orang supaya mereka pun datang berdoa kepada Tuhan, memohon pengampunan dari Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran yang selama ini sudah dilakukan. Bahkan Tuhan menghendaki
di dalam kesadaran iman, supaya saudara dan saya, supaya semua orang boleh mengintrospeksi dirinya selama hidupnya, selama kehidupan kita. Mana yang lebih banyak kita buat? Apakah kejahatan atau kebaikan? Ataukah hal-hal yang membuat Tuhan marah, Tuhan bersedih dan murka kepada kita? Itulah yang perlu kita renungkan, saudara-saudara. Saya kembali bacakan apa yang dikatakan Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saudara-saudara, kita punya beban bersama sebagai jemaat, sebagai anak bangsa, sebagai masyarakat. Bagaimana seharusnya negeri kita ini dipulihkan oleh Tuhan. Bagaimana kita semua memohon diri kita dikuduskan, disucikan, dipulihkan oleh Tuhan. Supaya kita mengalami Tuhan. Kita menerima berkat Tuhan. Saya ingat apa yang Tuhan Yesus katakan. Bahwa jika kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya juga tinggal di dalam kita, maka Yesus katakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, itu akan diberikan kepadamu. Saudara-saudara, mengaku dosa berarti kita mau meninggalkan perbuatan-perbuatan jahat dan kita mau masuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kita di dalam Tuhan dan firman-Nya di dalam kita. Itu berarti, saudara-saudara, kehidupan kita serahkan supaya Tuhan yang mengaturnya. Kita selalu mau dengar apa kata Tuhan, apa kata firman-Nya, itu yang kita buat dan lakukan. Supaya firman-Nya yang kita aminkan tinggal di dalam kita. Itulah yang akan mewarnai baik tutur kata, sikap tindakan, perbuatan kita, sehingga kita menjadi surat-surat Kristus yang hidup, yang dapat dibaca oleh semua orang. Dengan demikian kita dapat menyatakan kasih-Nya, pengampunannya atas dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita rindu keberadaan kita, diri kita, keluarga kita dipulihkan oleh Tuhan. Kita rindu bangsa-bangsa dipulihkan oleh Tuhan. Kita rindu negeri kita dipulihkan oleh Tuhan. Karena itu, marilah saudara-saudara, kembali saya tegaskan bahwa firman Tuhan
yang kita baca dan renungkan pada saat ini mengajak kita untuk berdoa selalu kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Sekalian kita memohon supaya Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Karena janjinya, jika dengan sungguh-sungguh kita lakukan, kita berbalik dari dosa dan mau mengikuti perintah Tuhan, maka Tuhan akan mendengar doa kita dari surga dan kita akan dipulihkan. Saudara dan saya dipulihkan, keluarga kita dipulihkan, bangsa kita dipulihkan, dan kita semua boleh bersukacita merasakan berkat-berkat Tuhan dalam hidup ini. Selamat menjalani kehidupan dalam penyertaan dan penyelamatan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari bersama-sama kita mendengarkan pujian solo. Sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang angkatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang angkatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan
sungguh baik, kau sungguh baik. Kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Rawung Yakobs yang telah mempersembahkan pujian, dan Tuhan kiranya memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita akan mendengarkan pokok-pokok doa pada minggu ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, bersama kita dengarkan pokok doa Minggu 25 Juli 2021. Yang pertama, jemaat yang saat ini beribadah. 2, anak yatim piatu, janda duda, orang terpenjara, korban bencana, korban ketidakadilan, kelaparan, dan dalam penderitaan. 3, orang tua yang sudah lanjut usia, Oma Mangundap Tuela, Oma Ros Padaga, Oma Tamuntuan Boka, Oma Koniponto, Oma Lianto Siulan, Oma Kalengkongan Pele, Oma Betosi Bansawena, Oma Ani Rampalimbo Kindangen, Oma dan Opa Sampel Komile, Oma Baginda Supit, Oma Runtukahu Supit, Oma Tandirerung Kolondam, Oma Bareta Bakumawa, Oma Kaleu Sumendap, Oma F. Kolowai Rompas, Oma dan Opa Seputan Popule, Oma Sule Rengku. 4, jemaat yang sakit dan dalam masa pemulihan, Oma Tandirerung Kolondam, Oma Pataru Bareta, Ibu Metusala Abram, Bapak Dahri Nurdin, Bapak Audi Rakian, Ibu Ontoni Palenewen, Ibu Karundeng Bode, Bapak S. Mangetik, Bapak S. Bambari, Pendeta Oscar Tumonggi, Ana Caroline Oma, Oma Rosali Kasenda Lumintang di Kanonang, anak Maria Siwi di Rumah Sakit Umum Daerah Poso. 5, Pendeta, Penatua, Diaken, Panitia-Panitia, BPP, pengurus kategorial dan lansia, pekerja gereja, tim musik, tim COVID, tim multimedia, dan semua yang sudah mengambil bagian pada ibadah pelayanan saat ini. 6, pemerintah, TNI Polri, para medis, dan relawan COVID. 7, jemaat yang bersyukur atas berkat dan pemeliharaan Tuhan, atas HUT pribadi maupun perkawinan, syukur melalui dana kebersamaan dan yuran pembangunan. Keluarga Papuling Badilo, Ibu Sigili Purawung, keluarga Yogulemba Darome, Saudari Claudia Sambo, keluarga Wahyudin Rampalimbo, keluarga Nelo Tungka, keluarga Sambo Ernawati, Bapak Josadak Oma, Diaken Nyonya Debi Irma Kaviar Paloa, keluarga Supit Ranja, Nyonya Silvana Logen Rakian, anak Kristan Kalvani Mowala, anak Kristian MA Mowala, Penatua Novi Elsiwi, Juliano NM Lewo, Penatua Brami Limbong SKM MAP, Nyonya Yudit B. Omakeles, Nyonya Grita Budiman Kunde, Bapak James CH Bangguna, Penatua Juliana S. Lumi SPD, Bapak Juliasa Zebua, dan Oma Sule Rengku. Marilah jemaat kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur jika pada saat ini kami boleh mempermuliakan Tuhan, bahkan Tuhan telah menyatakan firman-Mu kepada kami. Kami bersyukur atasnya. Kami mohon Tuhan mengasihi kami, mengampuni dosa-dosa kami, supaya kami kembali layak menerima anugerah,
layak menerima pengampunan dari-Mu, supaya kami dipulihkan, negeri kami dipulihkan, bangsa kami dipulihkan. Ya Tuhan, kami mohon Engkau akan selalu mengendalikan semua orang-orang yang dengan sukacita mau selalu datang menyembah Engkau, mau selalu datang mengakui dosa dan kesalahan, supaya kami tetap terpaut kepada Tuhan. Kami dapat menjadi garam dan terang bagi dunia ini, supaya semua boleh mendapat anugerah dan pengasihan-Mu. Ya Tuhan, hamba berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang pada saat ini beribadah di rumah mereka masing-masing, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka, Tuhan mengasihi mereka, bahkan Tuhan selalu memberi pertolongan dan penyelamatan kepada mereka. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan, harapan mereka untuk boleh mereka rasakan dan nikmati dalam kehidupan rumah tangga keluarga mereka, dalam kehidupan secara pribadi. Bahkan Tuhan tahu apa yang menjadi harapan-harapan, cita-cita untuk masa yang akan datang. Baik semua orang tua kami yang sudah lanjut usia, semua bapak ibu, pemuda, remaja, anak-anak sekolah minggu, sampai anak-anak kami yang masih bayi, yang masih kecil, hamba bawa kepada Tuhan. Kiranya kehidupan mereka selalu ada di dalam naungan kuasa kasih-Mu yang menyelamatkan, dan berkat-Mu selalu tercurah dari setiap pekerjaan-pekerjaan usaha yang Tuhan izinkan, perkenankan mereka lakukan. Ya Bapa yang Maha Kuasa, juga kami mohon pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan akan menyertai semua sanak saudara keluarga kami, orang tua kami, anak-anak kami yang tidak bersama-sama dengan kami, oleh karena mereka melakukan tugas tanggung jawab di luar daerah kami, oleh karena mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan di tempat-tempat lain, oleh karena mereka sementara menuntut ilmu untuk mengejar harapan dan cita-cita. Tuhan pun akan mengasihi dan memberkati mereka. Ya Bapa yang Maha Kuasa, juga pada saat ini hamba berdoa untuk semua anak-anak yatim piatu, janda duda, bahkan orang-orang yang terpenjara, korban bencana alam, korban ketidakadilan, mereka yang lapar dan dalam penderitaan apapun. Tuhan memberkati kami semua, supaya kami dapat dipakai menjadi alat Tuhan untuk meringankan beban-beban penderitaan mereka, supaya kami semua dapat menghadirkan kasih-Mu di mana mereka berada, dan mereka terus menghargai kehidupan yang Tuhan tetap beri mereka jalani, dan mereka selalu bersyukur kepadamu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Ya Bapa yang Maha Kuasa, juga hamba berdoa untuk semua orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan mengenal mereka di mana mereka ada. Tuhan, kami mohon pengasihan-Mu. Kiranya orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia pun selalu ada di dalam lindungan penyertaan Tuhan, kuat dan sehat, sukacita, damai sejahtera Tuhan anugerahkan kepada mereka.
Bahkan Tuhan memberkati anak-anak dan cucu yang ada dekat mereka, supaya itu menjadi saluran kasih Tuhan, sehingga orang-orang tua kami akan tetap memahami bahwa di masa tua mereka Tuhan selalu memberkati kehidupan mereka. Ya Bapa yang Maha Kuasa, juga pada saat ini hamba berdoa untuk semua pelayan hamba Tuhan, baik pendeta, penatua, diaken, panitia-panitia yang ada, BPP, pengurus kategorial, pengurus lansia, semua pekerja gereja, tim musik, tim COVID, tim multimedia, dan semua yang telah mengambil bagian pada ibadah ini, baik semua mereka yang telah menyerahkan hidupnya, dirinya untuk melayani Tuhan, kiranya diberkati Tuhan, kehidupan mereka, pekerjaan mereka, bahkan keluarga mereka selalu ada di dalam kasih dan berkat-Mu. Tuhan, kami pun bawa dalam doa ini pemerintah bangsa kami, TNI Polri, semua para medis relawan COVID-19 yang ada di negara kami. Tuhan tahu bagaimana kegigihan mereka untuk melakukan tugas tanggung jawab yang telah Tuhan embankan di pundak mereka. Kami mohon pengasihan Tuhan, hikmat, akal budi, kepandaian, kebijaksanaan, bahkan berkat kuat dan sehat jasmani dan rohani juga menjadi milik bagian mereka. Bahkan penyertaan perlindungan Tuhan selalu mereka rasakan, selalu menjadi warna bagian kehidupan mereka. Sehingga dalam melakukan tugas tanggung jawab, mereka tetap bersuka cita mendatangkan kebaikan untuk semua orang, dan nama Tuhan diagungkan, dipermuliakan atasnya. Ya Bapa yang Maha Kuasa, juga pada saat ini hamba berdoa untuk semua keluarga maupun pribadi yang telah menyatakan syukur mereka. Mereka telah persembahkan apa yang layak kepada Tuhan, oleh karena mereka merasakan berkat-berkat-Mu, baik berkat kehidupan, ketambahan usia pribadi maupun perkawinan, atau berkat-berkat yang lain dalam setiap usaha pekerjaan mereka, sehingga mereka boleh memberi dana kebersamaan, boleh memberi yuran pembangunan, bahkan boleh mempersembahkan apa yang layak bagi Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan kenal mereka, Tuhan memberkati mereka semua, dan Tuhan akan selalu bersama-sama dengan mereka dalam aktivitas, tugas pekerjaan, bahkan di dalam segala usaha mereka. Berkat Tuhan melimpah tercurah atas mereka, supaya mereka terus dapat memuji, mempermuliakan nama Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Hamba berdoa untuk semua kami yang dalam rencana mungkin ada yang akan melakukan pekerjaan karena tugas, oleh karena sesuatu hal, oleh karena pendidikan. Tuhan mengenal, dan Tuhan kiranya memberkati perjalanan yang akan dilakukan dalam aktivitas kerja sehari-hari, dari rumah sampai di tempat-tempat kerja. Tuhan menyertai, tibakan dengan selamat di tempat tujuan, dan pada saat kembali Tuhan pun tibakan kami dengan penuh selamat. Terima kasih Bapa di surga. Seluruh keberadaan hidup kami pada minggu ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu yang akan selalu menyertai dan menyelamatkan kami. Kami tidak datang memerintahkan Dikau ya Tuhan, tetapi jadilah kehendak-Mu. Inilah
doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara-saudara, pada saat ini kita bangkit berdiri bersama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Aku percaya. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Aku percaya. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Aku percaya. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya. Aku percaya kepada Roh Kudus. Aku percaya. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab di dalam 2 Korintus 5 ayat 15. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sementara kita memberikan persembahan, kita akan memuliakan Tuhan dengan pujian PKG 100 ayat 1 dan 3, syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala
Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, untuk doa persembahan dijemput berdiri. Setelah doa persembahan kita akan memuliakan Tuhan lewat pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Mari berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang Engkau telah selamatkan. Ubahlah benda-benda mati ini menjadi karunia-karunia yang hidup untuk pekerjaan tangan-Mu, demi kelebaran kerajaan-Mu. Amin. Pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Segala pengorbananku, tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki, memang tiada berarti kasih-Mu, namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Jemaat kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita mendengarkan warta jemaat atau warta penegasan Minggu 25 Juli 2021. Yang pertama, majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Marson L. Moganti STH, orgelis, kantoria, operator, sound system, kostor, tim COVID, tim multimedia, dan semua yang sudah mengambil bagian dalam ibadah saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, ibadah minggu, ibadah evangelisasi, dan ibadah kategorial dilaksanakan di rumah masing-masing. Untuk persembahan, ibadah minggu, ibadah evangelisasi, dan ibadah kategorial dikumpulkan pada majelis kelompok masing-masing. Demikian warta jemaat. Terima kasih. Jemaat kekasih Tuhan, marilah bersama-sama kita akan berdoa sebagaimana doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Mari kita nyatakan doa ini dengan kesungguhan hati. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri. Terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Amin.
silakan duduk, kita masuk saat teduh. Amin. Mari kembali kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan dalam nyanyian PKG 22 ayat 1 dan 2, bertobatlah dan balik pada Bapa. Dan balik pada Bapa, Dia tunggu Kami atas nama Majelis Jemaat Sion Poso menyampaikan kepada semua jemaat tetap menjalani protokol kesehatan di dalam aktivitas keseharian kita. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu, Salam.